وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة وكافة وهداية وشفاعة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان وأخواتي في الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. صدق الله العظيم. معاشر المسlimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Di kesempatan malam hari ini di penghujung bulan Syawal yang tinggal 3 atau 2 hari menurut versi mana ya? Kalau Muhammadiyah lebih duluan, pemerintah belakangan. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian bulanan di Masjid Nur Mirah yang semoga senantiasa diberikan limpahan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan utama kita mengacu kepada kitab Masailul Jahiliyah. Sudah beberapa kali, beberapa waktu yang lalu kita kaji secara rutin pada setiap Kamis yang ketiga. Pada malam hari ini kita sampaikan sebagian atau yang menjadi karakter masyarakat jahiliyah, di antaranya adalah al-iqtida bi fasaqatil ulama wal ubad. Al-iqtida itu berqudwah, mengikuti. Siapa yang diikuti? Fasaqatul ulama, orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan, bisa menerangkan Al-Quran, ayat Al-Quran dengan begitu fasih, kita bisa berbicara mengatasnamakan hadis Nabi Muhammad SAW, diambil dari kitab sanad dan sini, sekaligus syarah penjelasan para ulama seputar hadis yang disampaikan. Juga bisa membaca berbagai macam kitab, tapi diistilahkan oleh beliau nulis kitab ini alimun fasik, orang yang berilmu tapi rusak. Kerusakannya bukan sekedar kerusakan bainahu wa bainallah atau maksiat antara diri dia dengan Allah, tapi ini kerusakan yang nanti menjadi contoh. Ini lebih berbahaya.
menjadi contoh bagi masyarakat bahwasanya apa yang dilakukan itu bisa menjadi pembenaran, bisa menjadi dalil wal'iyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita dengan mengajarkan satu doa di dalam Al-Qur'an, Rabbana wala taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Kan amanu kafaru. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku ini menjadi bahan fitnah. Bahasa yang lebih mendekati bisa menjadi justifikasi pembenaran perbuatanku dicontoh itu loh. Si alim fulan melaksanakan demikian dan demikian. Maka berarti tidak ngapa dong, tidak ada masalah dong dengan yang kita lakukan atau yang kita ikuti. Kita ini derek ulama. Sampai ada orang begitu ta'assub dan fanatiknya dengan ulama, dengan kiai, mereka punya prinsip pecah kesan derek Mbah Yai katanya. Wah, bahaya itu. Mbah Google apalagi. Ya ini Google saya ini. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, ini namanya fasaqah. Fasaqah itu bentuk jamak dari fasik wal ubad, termasuk orang yang rusak. Fasik itu kan artinya rusak. Maka Rasulullah SAW menyebut hewan-hewan perusak itu dengan kata atau dengan istilah fawasik. Khamsun minal fawasik, ada 5 hewan termasuk hewan-hewan perusak. Yuqtalna fil hilli wal haram, boleh dibunuh meskipun orang itu berada di tanah haram. Kan di tanah haram asalnya tidak boleh menumpahkan darah. Karena sholat pas dicokot nyamuk 5 kanan 5 tangan 5 kiri, ya itu disikapi secara seperlunya. Tapi yang dimaksud menyembelih, kecuali yang memang atau dalam syariat ya, berburu. Nah, wallah alam shawab, ini perinciannya ada di hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah, khususnya haji. Jadi kembali, maka Rasulullah menyebut khamsun minal fawasik, 5 jenis hewan yang boleh dibunuh dengan kata-kata fawasik, karena hewan itu merusak, ya, seperti tikus dan semacamnya. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita di dalam surah At-Taubah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Ini potongan ayatnya. Kalau mau dilanjutkan lebih panjang lagi, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan ahbar. Ahbar itu adalah para pendeta-pendeta Yahudi. Warruhban, para ahli-ahli ibadah. Kalau di kita, di umat Islam yang biasa bikinnya sampai panjang sekali. Sholatnya 5 menit. Zikirnya masih sampai setengah jam. Tambah tahlilnya, tambah istighfarnya, tambah macam-macamnya. Ya, itu barangkali di kita disebut orang yang seperti itu ahli wirid, ahli zikir, tapi bukan ahli pengajian. Ini masalah. Orang yang seperti ini menjadi sasaran empuk bagi mereka-mereka yang ini fasaqatul ulama. Mereka-mereka yang kerjanya, programnya menyesatkan umat. Dalam bahasa hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru manusia untuk dimasukkan, diseret ke dalam neraka jahanam. Sebagian mereka karena bermodalkan
ya level mereka di tengah-tengah masyarakat ya, sebagai tokoh, sebagai kiai, sebagai habaib yang sekarang sedang gonjang-ganjing di media sosial. Saya kira para jamaah mengikuti. Ya. Habaib di Indonesia ini jane tenanan apa ora? Apakah sanadnya nyambung kepada dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ada yang bermasalah di sisi silsilah sanadnya? Ada ya? Ada. Bagi yang belum mengikuti silahkan dicari. Ya ada. Ternyata diteliti oleh sebagian ulama. Di satu nama yang namanya Ubaidillah bin Alwi Alawiyin, atau nama lainnya Muhammad bin Isa. Di situ ternyata masalahnya. Padahal Ubaidillah ini adalah merupakan sambungan dari sanad. Saya hanya mengutip apa yang disampaikan ya. Lebih komplitnya kalau ada salah nanti silakan dilihat. Saya global saja. Ini adalah merupakan sambungan sanad nasab habaib di Indonesia. Nyambungnya ke Ubaidillah itu. Ternyata diteliti nama Ubaidillah itu tidak muncul dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan Ubaidillah adalah anak dari Ali Alwi Alawiyin ataupun Muhammad bin Isa, itu ternyata diteliti Alwi Alawiyin tidak pernah punya nama namanya Ubaid, tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Anaknya Gortelu, Muhammad, Ali dan Husain. Wah masalah ini. Nah, ini anaknya sopo ini. Ini keturunan ini kalau berhenti di situ berarti nyambungnya kemana? Ya meskipun tujuan penelitian silsilah atau nasab dzurriyyat Rasulullah SAW ini bukan berarti untuk menyudutkan siapapun. Tidak. Ini penelitinya sudah jelas-jelas mengatakan tidak. Bukan untuk menjelekkan habaib, bukan untuk menistakan keturunan Rasulullah, tidak. Justru penelitian ini untuk mensucikan. Istilahnya validasi begitu ya. Mensucikan siapa yang benar-benar nasabnya nyambung pada Rasulullah, siapa yang palsu. Nah ini menjadi masalah. Kalau orang sudah kita hormat, cium tangan, cium kening, ya, cium kaki barangkali kalau kurang, ya. Cium serbannya minimal kita hormati. Kalau jalan nunduk-nunduk di depannya, dereknya dari sebelah kanan dan kiri selalu diikuti rombongan dari para pengikutnya. Ketika ternyata itu ya bermasalah secara nasab lah. Ini yang perlu kita perhatikan. Padahal salah satu yang dikenal dengan habaib di Indonesia ini adalah jabatannya, apa yang diviralkan di media sosial ya, jabatannya itu Ketua Qadianiyah Internasional. Itu adanya di Indonesia pemimpinnya, Pak. Pemimpin sak dunya. Qadianiyah itu apa? Qadianiyah itu yang dibahas oleh salah seorang ulama namanya Dr. Ghalib Awaji rahimahullah, sudah meninggal dunia, dibahas dalam satu kitab yang beliau tulis. Kalau di rumah saya ada 2 jilid, judulnya Firaqun Mu'asiratun Tantasibu Ilal Islam wa Bayanul Islam Alaiha. Kelompok-kelompok sekarang yang ada di zaman kita sekarang ini, yang kelompok-kelompok tersebut mengaku bagian dari kelompok kaum muslimin, bahkan mungkin sebagian mereka mengklaim kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal kelompok-kelompok itu diteliti oleh Dr. Ghalib rahimahullah, ini banyak penyimpangan-penyimpangan dari sisi akidah. Salah satunya Qadianiyah tadi.
Pemimpinnya katanya ada di Indonesia dan dia golongan habaib. Nah ini. Maka ikhwani wa akhwati fillah, kita tidak masuk ke pembahasan tersebut. Kembali kepada ini. Jadi fasaqatul ulama ini orang alim yang rusak. Misinya untuk menjaga keselamatan duniawiyahnya, tidak memberatkan urusan akhiratnya. Waliyadzubillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah 34, mereka-mereka itu baik ahbarnya ataupun ruhbannya la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu makan dari harta manusia dengan batil. Bukan nyolong, Pak, bukan. Bukan dengan cara-cara yang dilarang Allah, tidak. Maksudnya cara dilarang itu secara ukuran umum, tidak. Tapi ketika dia memelintir ayat-ayat Allah, menjelaskan hadis Rasulullah tidak sebagaimana yang menjadi maksud hadis tersebut, tafsirannya dibuat-buat sendiri, maka orang yang seperti ini dengan mengambil keuntungan duniawi dari profesinya sebagai ulama, itu sama dengan yang masuk ke dalam mulutnya itu sesuatu yang harta yang batil. Yang disampaikan ayat, ya hadis Rasulullah mengatasnamakan Islam, tapi itu pemikiran yang rusak. Pemikiran sekuler, pemikiran liberal, dengan memakai ayat Al-Quran, dengan memakai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, bukan yang dhaif, apalagi maudhu, palsu, tidak. Tapi pemahamannya sudah mereka selewengkan. Itu sama dengan uang yang masuk ke dalam kantongnya, makanan yang masuk ke dalam mulutnya, apapun hasil yang mereka hasilkan untuk membiayai kehidupan duniawi yang mereka, itu sama dengan memakan harta manusia dengan batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan yang segandeng dengan ini mesti dia menghalangi manusia dari jalan Allah. Manusia yang pengen Islam, manusia yang kepingin untuk kembali kepada Al-Quran Sunnah, itu dihalang-halangi oleh mereka, diselewengkan pemikiran oleh mereka, atau minimal disibukkan dengan kajian-kajian mereka. Memang itu penting, tapi ada yang lebih prioritas. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Salah Sawi, bahwasanya ciri ahlu sunnah wal jamaah, atau mungkin lebih spesifiknya ciri manhaj salafi. Ya, banyak kan orang sekarang mengaku salafi, ada athari, ya. Tapi karena salafinya ya salafi begitulah. Ya salafi memang betul-betul yang disampaikan Quran Sunnah, yang disampaikan perincian atau pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Tentang apa itu tadi yang ditulis oleh Dr. Ghalib Salah Sawi tadi, ya, ditulis oleh Dr. Ghalib Awaji tadi, itu disampaikan juga hal-hal yang berkaitan yang dulu pernah dibahas oleh para ulama, misalnya Imam Ahmad itu sampai beliau rahimahullah rela pasang badan untuk dipenjara dan dicambuk. Gara-gara apa? Beliau mempertahankan satu akidah, Allah akalamullah, ya, ghairu makhluk. Kalam Allah bukan makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Karena Allah kan bukan makhluk, kalamnya juga bukan makhluk, karena kalam itu bagian dari yang berbicara. Maka ketika beliau berprofesi sebagai ulama besar, ulama Ahlussunnah wal Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlussunnah, rela dipenjara, dicambuk. Ya, betul, itu merupakan bagian dari keyakinan yang harus dipertahankan. Tapi kata Dr. Salah Sawi dalam kitabnya Jama'atul Muslimin, beliau menyatakan sesuatu pembahasan yang dibahas oleh para ulama zaman dahulu, yang itu di zaman mereka ngetren, dalam pengertian itulah isu yang sedang berkembang. Tapi belum tentu kalau dibawa ke zaman kita itulah yang prioritas. Artinya ada hal-hal yang ya itu juga boleh disampaikan, tapi ada hal-hal yang
yang krusial, yang sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat kita. Yaitu apa? Bahwasanya masyarakat kita sekarang di samping masih ada yang menyekutukan Allah dengan kuburan al-amwat, tapi masih ada yang menyekutukan Allah dengan al-ahya. Kalau saya memakai bahasanya Dr. Abdul Azam rahimahullah, asyirku syirkan, syirik itu ada dua macam. Yang pertama syirku ahlil qusur, menyekutukan Allah dengan para orang-orang yang ada di istana-istana, penguasa maksudnya. Dan syirku ahlil kubur, menyekutukan Allah dengan orang yang ada di dalam kuburan, artinya orang yang sudah mati. Yang pertama syirik dengan orang yang berada di bawah tanah, yang kedua yang berada di atas tanah yang masih hidup. Jadi jangan hanya berkutat menerangkan bahayanya syirik, penyembahan kepada kuburan, tapi juga penyembahan kepada manusia itu bagian dari kesyirikan. Bahaya ini. Belum lama ini saya mendengar ceramah di salah satu masjid. Karena Allah, saya berada di satu rumah, ada keperluan, karena nggak jauh dari masjid itu mungkin amplinya baru ya, suaranya buanter sekali. Ada penceramah mengatakan, ulama atau orang alim tidak mungkin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini pernyataan ini juga menggelitik saya. Memang itu mutlak seperti itu. Alim yang mana dulu? Alim PAK? Ya. Yang limpek gitu ya. Atau alim ulama su'? Ulama kan ternyata di dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebut ada sebagian ulama itu ulama lis, ulama pencuri. Bukan sekedar mencuri uang, mencuri harta benda, tapi yang dicuri pemahaman masyarakat yang seharusnya itu pemahaman yang benar dikelirukan, diselewengkan. Lalu yang lebih aneh lagi saya dengar dari ceramah tadi, iblis itu katanya iblis tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis itu adalah makhluk yang paling berilmu karena dia bisa menggoda siapa saja kan. Kalau yang digoda kiai ya pangkatnya iblisnya itu di atas kiai tadi. Nah, berarti iblis itu ilmunya banyak. Iblis tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini statement seperti ini apabila disampaikan ke forum pengajian secara umum tanpa ada yang bertanya, wah ini berbahaya. Karena di kalangan kalau disebut tidak ada ulama yang menyekutukan Allah, kalau ulama itu ulama yang ulama yang fasaqatul ulama, bahkan bukan sekedar dia menyekutukan Allah, dia mengajak manusia untuk sama-sama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disyaratkan oleh beliau SAW. Di akhir zaman nanti ada du'atun ala abwabi jahannam. Ada para dai-dai yang profesinya mengajak manusia, ayo kita nyemplung neraka jahanam bareng-bareng. Waliyadzubillah, dengan dakwahnya, dengan penyelewengannya, dengan penyesatannya dan lain-lain sebagainya. Maka ini yang Allah sebutkan di dalam ayat surat At-Taubah 34, di samping mereka itu ya'kuluna amwalan nas bil batil. Program yang kedua adalah yang sedang mereka laksanakan, yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi diantaranya dengan berbagai macam bentuk ataupun berbagai macam program yang mereka laksanakan yang secara zahirnya itu sebenarnya ya menyampaikan ilmu di dalam Islam. Tapi sekali lagi ada kaidah di dalam usul fiqh yang disampaikan oleh para ulama, bunyinya takhirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Kalau ada satu keterangan yang sangat penting untuk difahami oleh kaum muslimin, yang kalau mereka tidak paham sesat semuanya, itu kalau diundur-undur dalam pengertian saya nyampaikan ini dulu, yang penting ini dulu, padahal itu barangkali yang paling prioritas, maka itu tidak boleh. Harusnya didulukan.
Nah, mendulukan hal-hal yang seperti itu di zaman kita sekarang ini oleh sebagian mungkin dipandang dan dirasa itu mengandung resiko yang berbahaya. Bisa jadi dia tidak akan diundang lagi ke masjid berkenaan, bisa jadi dia akan mendapatkan tuduhan dari sana dan di sini, bisa jadi dia akan diamankan dalam tanda kutip, ya. Bisa jadi dia dalam keadaan yang tidak nyaman. Maka tidak sedikit di antara para duat itu lebih memilih posisi aman untuk tidak menyampaikan hal yang prioritas, supaya masyarakat paham sekarang ini bahwasanya prioritas kita zaman ini memahami bahwasanya orang berislam itu harus berwali dengan orang Islam yang lainnya. Orang Islam harus saling bahu-membahu dengan orang Islam yang lainnya, dan orang Islam haram hukumnya membantu orang di luar Islam, apalagi dalam rangka untuk menyusahkan umat Islam, menghalang-halangi umat Islam tadi, ya suduna ansabilillah. Dan inilah yang sekarang sedang berjalan, dan pilihan inilah yang banyak dipilih oleh mereka-mereka sekali lagi yang lebih mementingkan atau lebih memilih jalan aman dalam tanda kutip, aman neng dunya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, salah ayat 166 ya. Setelah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, ya, dan seterusnya itu sampai akhir ayat. Kemudian ayat setelahnya id tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, kata Allah kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Apa enggak ngeri ancaman Allah Subhanahu wa taala ini? Surat apa itu? Al-Baqarah ya. 166 kalau enggak salah. Antara itu. Jadi itu rangkaian dengan ayat wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan setelah ayat itu. Apa artinya? Allah, ingatlah kata Allah. Ini Allah cerita suasana hari kiamat loh nanti. Untuk manusia yang sedang menjalani kehidupan di dunia, kalau sudah mati sudah tidak ada urusan. Artinya dia sudah selesai ingkota amalu, tapi yang masih hidup ini. Ingatlah ketika orang-orang pengikut berlepas diri dari orang yang mereka ikuti. Ittabarra alladzina tubi'u, yang diikuti berlepas dari yang mengikuti. Maaf saya balik. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Pemimpin yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Wara'awul azab, dan mereka dihadapkan suasana sama-sama melihat api neraka jahanam yang sedang berkobar di hadapan mereka. Siapa itu? Yang mengikuti dan yang diikuti. Ini kan harus disampaikan. Di zaman kita kan ini zaman ikut-ikutan gitu kan. Saya ikut sana, saya ikut sana. Seolah-olah memilih ikutan itu kayak memilih hal-hal yang tidak akan ditanya di hadapan Allah. Aku pilih makan, minum es teh, aku pilih minum es jeruk. Ini bukan masalah pilihan urusan duniawi, ini kaitannya urusan akhirat. Wa qala alladzina tabau, maka yang mengikuti di hari kiamat nanti besok berkata di hadapan yang diikuti, lau anna lana karratan, kalau kami bisa kembali ke dunia, kami akan berlepas diri dari orang itu, sebagaimana mereka hari ini berlepas diri dari kami. Ya. Kan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yang mengikuti itu bertanya, inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Saya kan dulu anggota partaimu. Ya. Anggota kelompokmu di dunia. Dia mengatakan, apakah engkau bisa menyelamatkan kami dari azab Allah sedikit saja? Min syai'.
Apa jawaban yang diikuti? Qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Sama saja, kamu sama saya sekarang sama pangkatnya, ahli neraka. Sama saja bagi kita, mau kita menyesal, mau kita berkeluh kesah, jaza ya. Pakai ain ya. Ajazi'na am sabarna, ataukah kita sabar di neraka? Kita sudah tidak bisa keluar dari sini. Ini yang dalam ayat yang Al-Baqarah tadi. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini urusan apa? Bukan urusan orang yang tidak pintar sholat, Pak. Bukan orang yang tidak pintar zikir setelah sholat. Bukan orang yang tidak rajin puasa ketika di dunia. Ini urusan salah memilih ikutan. Bukan kampanye loh, Pak. Ini masih bulan Mei, ya. Kok cek suwi. Nah, tapi bahwasanya kapanpun ini harus dipahami oleh umat Islam, dan ini prioritas. Jadi kasihan sekali umat Islam yang disesatkan dengan dakwah-dakwah yang menyimpang ini, seolah-olah mereka itu sudah asyik masuk tenggelam dalam angan-angan surgawi mereka, padahal bayangan ancaman Allah itu ada di depan mereka. Mereka nggak peduli. Ah, itu kan urusan politik. Kami orang cawe-cawe politik. Loh, ini peringatan dari Allah. Apa berani ketika di akhirat nanti ketika ditanya Allah, ya Allah itu kan urusan politik ya Allah gitu. Dikuampleng oleh malaikat. Politik, kamu nggak baca Quran. Ikhwani wa akhwati fillah, maka di dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 77 Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Ini peringatan Allah kepada ahli kitab, juga berarti ini peringatan bagi kita. Al-Quran kan diturunkan untuk kita. Jangan kalian melampaui batas. Di dalam kalian berdin, beragama, di dalam kalian berislam dengan cara yang tidak benar. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum. Kaum ini umum siapapun, baik levelnya ulama, apalagi juhala, ya. Baik levelnya ahli ibadah, maupun orang yang menyandang gelar-gelar keilmuan. Selama mereka mengikuti hawa nafsu, jangan kalian ikuti mereka. Cirinya apa? Ketika orang yang dikejar itu dunia oleh seseorang, berarti orang itu cenderung mengikuti hawa nafsu. Ketika seseorang itu arahnya menjauhi sunnah Rasulullah SAW, ketahuilah kata Allah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya yang sedang mereka itu ikuti itu adalah hawa nafsu mereka. Di dalam surat Al-A'raf ayat 175 176, ini sangat populer ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil in tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath sampai akhir ayat. Artinya apa? Allah menjelaskan dalam ayat ini, dan bacalah kepada mereka wahai Muhammad berita orang yang kami telah berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ya. Bal'am ya, di dalam sejarah disebutkan bahwasanya, tapi kita tidak terikat dengan sabab nuzul ayat ini, yang penting kita ambil pelajaran. Orang itu diberikan pemahaman tentang ayat-ayat Allah, wahyu Allah. Fansalakha minha, kemudian dia tergelincir
karena mengikuti hawa nafsunya. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian dia diikuti oleh syaitan, syaitan bahkan menjadi makmumnya. Fakana minal ghawin, maka orang itu menjadi orang yang tersesat dari jalan yang benar. Walau syi'na, kata Allah SWT, kalau kami menghendaki, artinya menghendaki orang itu tidak tersesat dan tetap berada di jalan hidayah, kata Allah, la rafa'nahu biha, kami akan angkat dia, itu orang yang sesat tadi. Kalau engkau menghendaki, kata Allah, kami akan angkat dia biha dengan ayat-ayat kami tadi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan tafsiran yang menarik seputar ayat ini. Beliau mengatakan ayat ini bukan berpihak dalam ayat tersebut, bukan bermakna dengan ayat-ayat kami. Tafsir ayat ini, kata beliau, walau syi'na, kalau kami menghendaki, la rafa'na anhul kufra, kami akan angkat darinya kekufuran, kami angkat darinya kesyirikan, kejahilian, biha dengan ayat-ayat kami. Artinya apa? Ayat-ayat Allah yang ada pada seseorang itu tidak menjamin orang itu bisa selamat dari kekufuran, dari kesyirikan, kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai jawaban tadi ya. Kalau ada orang mengatakan, orang alim itu tidak mungkin menyekutukan Allah. Dengan ilmu yang ada itu, Allah akan selamatkan dia. Tunggu dulu. Kita harus baca Al-Quran secara menyeluruh. Jangan Anda mengelirukan umat. Nanti ketika yang disampaikan jadi pegangan oleh seseorang, yang penting orang itu ikut orang alim. Pada orang alim itu sudah belepotan maksiat, belepotan kekufuran, sudah ngomong yang ngaco ke sana kemari, masih diikuti saja. Waliyadzubillah, berbahaya ini doktrin seperti ini. Cuman masalahnya masjid berkenan itu yang diundang ya rata-rata, hampir rata-rata itu semua yang pengisinya dari kalangan habaib. Ya masih geng-geng mereka juga. Saya dulu pernah mengisi beberapa saat, kemudian kelihatannya sudah tidak dipakai lagi. Ora kanggo. Ora apa-apa. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, maka inilah yang dijelaskan oleh penulis kitab ini, ya. Aiman fasaqa minal ulama wal ubad ustuhira bi ilmin au ustuhira aidan bi ibadatin thumma waqa'a fi fisqin qalla au kathura. Ini maksud orang ulama yang rusak tadi. Jadi orang yang sudah terlanjur terkena dengan ya panggilan-panggilannya. Saya kemarin mengisi acara halal bihalal di satu tempat di Colomadu. Ya isi judulnya kajian, tapi dikasih judul halal bihalal. Saya tanya, ini apa ini acaranya? Yang penting kayak kajian Ustaz. Oke, bismillah. Jadi Anda harus melulu bicara halal bihalal. Halal apa definisi? Bihalal definisi enggak ada. Ya, saya isi seperti biasa. Saya ketika datang ada panitia menyambut saya, dipersilakan, monggo Ustaz. Itu ada Ustaz juga katanya yang rawuh. Wah, ini ada Ustaz mau dengar ceramahnya Ustaz juga ini. Ustaz siapa? Gerangan saya enggak kenal. Tanpa ditanya, beliau memperkenalkan dirinya. Saya tanya, namanya sama Ustaz. Oh, saya pulang. Ya, intinya dia masih golongan habaib lah. Wah, Masya Allah. Masya Allah, saya katakan. Ada habaib mau datang mengikuti kajian saya. Habaib terkenal di Solo ini. Tak perlu saya sebut namanya. Ya karena pakai pakaian batik, pakai kopiah hitam ya saya pikir ya. Meskipun ya kelihatan irungnya lebih mancung dari yang lain-lain. Oh baik, Masya Allah. Dia tanpa ditanya, saya dulu di Madinah sekian tahun, Masya Allah. Katanya. Saya di Tarim, Yaman. Saya pernah ngajar di Bahrain. Saya punya pesantren. Saya alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya. Jadi, ya saya bukan menerangkan apa-apa. Artinya, ya ketika dalam sesi tanya jawab ataupun
masukan-masukan yang barangkali bermanfaat. Ya, beliau mengusulkan kalau bisa kajian ini berlangsung secara rutin ke depannya. Ya, kalau bisa materinya menyesuaikan yang rawuh ini. Yang rawuh ini kan kepala 5 ke atas rata-rata. Yang ringan-ringan saja kajiannya. Mungkin beliau memandang kajian saya berat kali. Kita bahas ini sajalah, masalah fikih. Masalah fikih kayak tunggale ya. Masalah sholat, masalah adab, ya masalah itulah katanya. Saya pernah punya pengalaman, saya mengasuh pesantren, kemudian mengadakan kajian. Saya bahas masalah yang mungkin bagi pesertanya berat. Lama-lama merotoli satu persatu. Ketika saya buka pembahasan masalah fikih, rame lagi katanya. Ya monggo silahkan masing-masing dengan kemampuan dan pemahamannya masing-masing mana yang prioritas. Tapi bahwasanya sekali lagi umat ini perlu diselamatkan umat Islam. Karena sholat yang merupakan kewajiban yang disebut sebagai tiang agama, itu pun masih punya pondasi namanya syahadatu alla ilaha illallah. Apa makna tiang yang kuat ketika pondasinya lemah? Nah, sekarang yang lemah di umat kita ini masalah pondasi, Pak. Kalau sholat banyak orang yang menerangkan. Insya Allah. Buka YouTube aja. Wah, cara sholat untuk sunnah Nabi. Ikut aja lah. Ya. Dari mulai takbiratul sampai salam. Dengan dalil-dalilnya komplit. Tapi menjelaskan bahwasanya umat Islam harus punya pemimpin. Umat Islam harus punya wadah yang namanya daulah. Kalau enggak kita ribut terus. Idul Fitri saja ribut. Kamu ikut Muhammad atau ikut Muhammadiyah katanya. Kalau Muhammadiyah dibenturkan sama Muhammad. Ribut. Uter-uterkan setiap. Kenapa? Kita ini anak yatim. Enggak punya pemimpin. Bapak kita enggak ada, Pak. Keberadaan atau kebutuhan kita untuk memiliki satu wadah yang namanya daulah ini sedang digonjang-ganjingkan, sedang mendapat serangan dari segala penjuru tadi, termasuk oleh fasaqatul ulama tadi. Padahal itu nanti endingnya sangat berat. Ketika umat tidak paham, Allah menyatakan wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak bisa keluar dari neraka. Bisa jadi mereka ya sholat ketika di dunia. Karena pangkatnya sholat itu setelah syahadat. Syahadat bukan sekedar diulang-ulang diucapkan setiap sholat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanpa dipahami maknanya, tujuannya, syarat-syaratnya. Kali insya Allah semua sudah pernah mendengar penjelasan ucapan Wahab bin Munabbih ya. Seorang ulama tabi'i. Ketika diberkata bahwasanya kalimat tauhid la ilallah itu merupakan miftahul jannah. Apa benar ya Syekh? Benar tapi kata beliau bukankah setiap kunci itu ada gigi-giginya yang disebut asnanul miftah. Asnan itu jamak dari sinun gigi. Bengkok-bengkoknya itulah. Maka pintu tidak akan bisa terbuka kalau kita cobloskan paku kecuali kunci T barangkali ya, kunci maling curanmor. Nah, iso-iso kabeh itu. Ya. Mau tapi enggak tahu yang sekarang model pakai titit gitu ya enggak tahu ya. Karena yang bolongan. Tapi tetap maling itu walau bagaimanapun akalnya ada saja gitu ya. Jadi maka beliau menjawab, bukankah setiap kunci itu ada gigi-giginya, ada asnanul miftah. Yang bertanya menjawab bala, iya benar lah itulah syaratnya la ilaha illallah. La ilaha tidak akan bermakna di akhirat ketika seorang itu tidak menetapi apa yang menjadi syarat tuntutan lawazim syahadatu alla ilaha illallah. Ingat, masuknya orang ke dalam Islam itu melalui pintu syahadat la ilaha illallah dan keluarnya juga lewat pintu itu juga. Ketika seseorang bergandeng bahu membantu orang-orang kafir dalam memusuhi umat Islam, ketahuilah itu merupakan pembatal syahadat yang kelas atas. Orang yang menjadi dhahiran lil kafirin 'alal muslimin, membantu bekerja sama dengan orang kafir menghadapi umat Islam, menghabisi umat Islam, maka itu salah satu pembatal kalimat syahadat.
Nyun ngapunten, meskipun rajin sholat, rajin sedekah, buatuke ireng kaya silit dandang. Nyun ngapunten yang jidatnya hitam. Insya Allah di sini ahlu jannah semua, insya Allah. Tapi itu tidak menutup kemungkinan. Karena hilangnya ilmu yang sangat penting ini di tengah-tengah kaum muslimin. Baik ikhwani wa akhwati fillah, demikianlah barangkali harus saya break. Kalau enggak saya terlalu semangat nanti ya. Demikianlah yang bisa diingatkan kepada kita semua. Barangkali materi ini pernah saya sampaikan karena sekian lama kita tidak kajian. Tapi mudah-mudahan kalau ini bersifat pengulangan, namanya iklan pun diulang-ulang Pak ya. Biar kita mantap. Wallahu a'lam shawab. Saya akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.